Bapak Ibu Saudara, inilah yang paling berharga untuk malam hari ini, jalan mulia berunsur 8. Yang pertama Bapak Ibu, pandangan benar. Kita hafal ya. Yang kedua Bapak Ibu, pikiran benar. Stop dulu. Apa itu pandangan benar? Memahami 3 hal. Yang pertama, baik dan buruk. Yang kedua, hukum kama wipaka. Yang ketiga, 4 kebenaran mulia. Hukum kama wipaka itu apa Bante? Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat buruk berbuah penderitaan. Jadi kalau seseorang memiliki 3 ini standar paling awal disebut pandangan benar. Memahami baik dan buruk. 4, memahami hukum kama wipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Inilah yang saya usahakan selama 2 hari, memberi pengertian 4 kebenaran mulia. Adanya duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Kalau pandangan sudah benar Bapak Ibu, pikiran menjadi benar ya. Kalau pandangannya itu sudah berlandaskan hukum kama wipaka, tahu yang baik, tahu yang buruk. Apa yang baik Bante? Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Apa yang buruk Bante? Yang merugikan diri sendiri dan merugikan makhluk lain. Kalau Bapak Ibu Saudara, seseorang sudah punya baik, memahami baik dan buruk, memahami hukum kama wipaka, memahami 4 kebenaran mulia, otomatis pikirannya itu akan mengarah pada berkurangnya dosa, loba moha. Betul ya? Dan bertambahnya metta, karuna, mudita, upekha. Tapi biasanya supaya gampang diingat, saya hanya mengambil 1 saja. Muncul pikiran yang penuh metta. Ya. Karena kalau pikiran itu penuh metta, otomatis dosa loba moha itu redup. Kalau metta sudah muncul, sebenarnya juga karuna dan mudita itu ikut muncul. Oleh karena itu saya hanya ambil 1 perwakilan pikiran yang penuh metta. Bapak Ibu Saudara, pandangan benar itu apa? Yang memahami baik dan buruk, hukum kama wipaka dan 4 kebenaran mulia. Bapak Ibu Saudara, pikiran yang benar itu adalah pikiran yang penuh dengan metta. Lanjut, ucapan benar. Ya. Ucapan benar Bapak Ibu adalah yang tidak melanggar musawadah. Musawadah itu ada 4. Tidak berbohong, tidak mengadu domba, tidak berkata kasar, tidak gosip yang buruk. Ya. Kalau berbohong, sudah sering diulang-ulang. Ya. Jadi yang ingin saya ulang hari ini, jangan mengadu domba. Ya, kalau temannya ceritain yang buruk-buruk tentang orang lain, jangan nambahin bumbu, jangan jadi kompor. Ya, tahan diri. Ya. Belajar tidak mengadu domba. Jangan berkata kasar Bapak Ibu ya, nanti orang lain sakit hati. Belajar jangan gosip yang buruk-buruk. Kalau bisa mempraktekkan 4 ini, mengeluarkan kalimat-kalimat yang lembut, yang bermanfaat, itulah ucapan benar. Bapak Ibu Saudara, ketika pandangan sudah benar, pikiran menjadi benar, ucapan menjadi benar. 2 lagi, sampai 5 saja Bapak Ibu. Yang keempat apa Bapak Ibu? Perbuatan benar. Pasti ya, kenapa pikiran, ucapan, perbuatan. Ini 1 set ya. Pikiran, ucapan, perbuatan. Perbuatan yang benar itu apa Bante? Perbuatan yang penuh kebaikan dan kebajikan. Ya, tidak melanggar lima sila. Tidak saya bahas lagi ya supaya Bapak Ibu gampang menghafal. Dan yang kelima, berpenghidupan benar. Di sini apa? Betul ya, penghidupan benar. Karena kadang-kadang diterjemahkan bermata pencaharian benar ya. Artinya apa? Pekerjaan kita itu tidak merugikan makhluk lain ya. Jangan menjual manusia. Zaman dulu ada perbudakan, manusia dijual. Ya, sekarang tuh masih ada human trafficking. Ya. Jangan melakukan perdagangan hewan, jangan menjual racun,
Ya, jangan menjual senjata. Itu adalah hal-hal yang merugikan makhluk lain. Carilah penghidupan yang benar secara dharma. Bapak Ibu Saudara, 1 sampai 5 ini membuat kehidupan kita menjadi baik. Mari kita hafal 1 sampai 5. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar. 5 ini Bapak Ibu, kalau bisa Bapak Ibu terapkan, kehidupan mulai menjadi lebih baik. Kalau tidak percaya, 5 ini kan banyak, ucapan aja. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, ucapan aja. Bapak Ibu mulai jaga ucapan mulai besok. Coba lihat, langsung berubah. Kalau dulu berkata-kata kasar sekali, dikurangi kasarnya, dikurangi. Kalau Bapak Ibu lembut bicara dengan orang akan membalas dengan lebih lembut. Enggak nanti saya lembut dia malah ngincak. Ya sabar, semuanya kan perlu waktu. Anda lembut saja. Setelah beberapa bulan orangnya akan sadar sendiri. Atau bahkan hanya beberapa minggu, sekarang dia bicara sama saya berbeda ya. Ya saya juga nggak enak kan. Dia turun sendiri. Kadang-kadang orangnya nggak sadar. Ketika Anda mulai menjadi lebih lembut, lawan bicara Anda, circle Anda yang setiap hari ketemu akan menjadi lebih lembut, sedikit demi sedikit. Dan kadang dia pun nggak sadar. Kenapa? Tertular. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba lihat teman baik Anda. Kadang-kadang cara ketawanya tertular. Anda nggak percaya, lihat aja cara tertawa Anda dengan teman terbaik Anda. Pasti ada mirip-miripnya. Dan kalau Anda ganti teman, kadang-kadang cara tertawa Anda sedikit berubah. Nanti eksperimen sendiri ya. Tidak perlu lapor ke saya. Tutup Bapak Ibu, 3 yang terakhir ya. 5 yang pertama Bapak Ibu mengubah hidup berkehidupan menjadi lebih baik. 3 yang terakhir ini persoalan batin. 6, 7, 8 adalah persoalan batin. Yang nomor 6 apa? Usaha benar. Ini sangat pentingnya. Pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang telah muncul dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan agar muncul. Pikiran baik yang telah muncul dikembangkan. Jadi kembangkanlah pikiran-pikiran yang baik. Pikiran-pikiran buruk itu kita tenggelamkan. Bapak Ibu praktekkan ini berbulan-bulan tanpa Bapak Ibu sadari, pikiran yang gelisah akan berkurang. Kalau Anda bisa praktekkan nomor 6 ini, tidur pun menjadi lebih nyenyak. Kenapa? Pikiran semakin positif dari waktu ke waktu. Saya ulangi sekali lagi biar hafal ya. Apa yang dimaksud usaha benar ini? Mengusahakan pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang telah muncul dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan agar muncul. Pikiran baik yang telah muncul dikembangkan. Bapak Ibu Saudara, yang nomor 7 perhatian benar. Yang nomor 8 meditasi benar ya. Kedua ini sudah bagian dari meditasi. Saya bahas singkat saja. Kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak, harus ikut kelas meditasi ya. Karena hari ini habis ya 8:50 ya. Nanti 10 menitnya video habis pulang ya. Kok lebih daripada itu lembur ya. Bapak Ibu Saudara, apa sih perhatian benar? Memperhatikan sesuai dengan dhamma. Tapi Anda harus belajar dhamma dulu. Kalau Anda belum belajar dhamma yang cukup mendalam, bagaimana memperhatikan? Apa maksudnya Bante memperhatikan dengan dhamma? Contoh, kalau Anda melihat sesuatu menjadi tua, misalkan barang, ya itu ada rupa, ada bangsa, ditaruh di depan wihara atau gedung bangunan, lama-lama kan catnya luntur, catnya jadi tua. Kalau memperhatikan dengan dhamma itu begini, iya ya, dulu itu bagus, nah, sekarang sudah tua. Inilah kehidupan anicca, semuanya termakan oleh waktu. Anda begitu melihat sesuatu, muncul perenungan dhamma.
Itu adalah perhatian benar, memperhatikan sesuai dengan dharma. Ini di tahap awal melihat segala sesuatu itu anicca dukkha anatta. Kadang Bapak Ibu mengalami ketidakberuntungannya, ada barang yang rusak atau dikerjain orang, lalu Anda merenungkan begini, ya sudahlah, karma buruk berbuah. Betul Bapak Ibu? Itu perenungan dharma Bapak Ibu. Itu juga perhatian benar, memperhatikan segala fenomena-fenomena kehidupan kita ini sesuai dengan dharma. Lalu perhatian benar ini tidak hanya yang keseharian, bahkan termasuk juga meditasi. Ketika kita menggunakan konsentrasi, melihat apa yang sesungguhnya terjadi dalam batin. Misalkan, oh ternyata perasaan itu hanya muncul, bertahan dan tenggelam. Pikiran itu hanya muncul, bertahan dan tenggelam. Itu pun adalah perhatian benar. Ya. Jadi perhatian benar ini adalah memperhatikan sesuai dengan dharma, dari yang sederhana sampai yang mendalam, dari yang keseharian sampai praktik vipassana. Tapi tidak saya bahas mendalam hari ini. Terakhir Bapak Ibu, 8 meditasi benar. Meditasi benar ini adalah meditasi yang mencapai tingkat ketenangan yang tinggi, disebut jhana. Ya. Jadi yang disebut samadhi ini adalah pencapaian jhana 1, jhana 2, jhana 3, jhana keempat. Ini adalah maknanya. Kalau saya jelaskan 2 jam. Ya. Anda mau pulang jam 11 malam? Ada yang mau juga ya? Saya tidak mau. Mohon maaf ya. Lain kali kita buka kelas meditasi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ciri-ciri dari pencapaian jhana itu adalah pikiran menjadi diam. Ya, Bapak Ibu ini batin ngomong tidak pernah berhenti. Ya, ngomong. Kadang Bapak Ibu sudah banyak pikiran, mau tidur pun sulitnya. Dia ngomong, lalu membayangkan A, B, C, D, E, F, G, pikiran pergi ke sana kemari tidak pernah berhenti. Itu adalah pikiran yang tidak terlatih. Bagaimana pikiran jhana nanti? Yang ngomong itu, yang terus mengembara itu meredup, dan meredup. Semakin dia meredup, Bapak Ibu semakin damai, mencapai kedamaian tingkat pertama. Satu ketika suara hati dan gambar pikiran lenyap total, batinnya tidak ngomong lagi sedikit pun selama berjam-jam. Itu disebut pencapaian yang sangat luar. Damainya sangat luar biasa. Bagaimana prakteknya Bante? Salah satunya adalah anapanasati, nafas masuk, nafas keluar. Ya, saya hanya menjelaskan sampai di sini. Bapak Ibu silakan cari rekaman ceramah yang lain. Dulu saya ngajar dharma anapanasati di sini juga, tapi saya nggak tahu direkam apa enggaknya. Bapak Ibu Saudara, inilah 8 hal. Kalau dipraktekkan, penderitaan akan lenyap. Dimulai dari belajar dharma agar punya pandangan benar. Setelah senang belajar dharma, pikiran menjadi benar, ucapan menjadi benar, perbuatan menjadi benar. Cari pekerjaan yang benar, penghidupan yang benar. Setelah itu latih batinnya. Kalau pikiran negatif muncul, cepat-cepat dilenyapkan. Betul ya? Usaha benar, memperhatikan segala sesuatu menggunakan dharma. Jadi Bapak Ibu harus rajin belajar dharma. Kalau enggak, dharmanya enggak bisa muncul. Dan yang ke-8, mempraktikkan ketenangan tingkat tinggi, pencapaian jhana. Kalau Bapak Ibu punya 8 ini, kemanapun bahagia.